takdir membawa Nabi Yusuf ke negeri Mesir. Melalui ujian yang berat, Allah mengangkat derajatnya hingga menjadi bendahara negara yang hebat di Mesir. Karena rasa sayang kepada keluarganya, Nabi Yusuf mengajak ayah dan 11 saudaranya pindah dari Palestina ke Mesir untuk hidup makmur di sana. Bertahun-tahun lamanya, Bani Israel hidup nyaman di Mesir. Namun, waktu mengubah segalanya. Pemimpin baru di Mesir yang disebut Fir'aun mulai merasa terancam. Mereka mengubah status Bani Israel yang merdeka menjadi budak yang tersiksa. Kerja paksa, cambukan, dan penderitaan menjadi makanan sehari-hari mereka. Di tengah kegelapan itu, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun yang sombong. Dengan mukjizat dan keberanian, Nabi Musa datang membawa satu pesan tegas. Bebaskan kaumku dan biarkan kami pergi. Maka, mulailah perjalanan besar itu. Nabi Musa memimpin ribuan orang Bani Israel meninggalkan Mesir, menembus Laut Merah yang terbelah, menuju satu tujuan, kembali ke tanah asal kakek moyang mereka, tanah yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu Palestina. Rakyat Bani Israel tampak lelah setelah perjalanan jauh dari Mesir. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Dia telah membebaskan kita dari kejamnya Fir'aun dan menjadikan kalian bangsa yang merdeka. Sekarang, tibalah saatnya kita memenuhi janji Allah. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Janganlah kalian berbalik ke belakang karena takut. Sebab, jika kalian mundur, kalian akan menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Tapi Musa, kami sudah pergi ke sana. Di dalam kota itu ada penduduk yang tubuhnya sangat besar dan kuat. Mereka adalah kaum raksasa yang kejam. Benar Musa, kami tidak akan berani masuk ke sana selama mereka masih ada di dalam. Jika mereka pergi dari sana, barulah kami mau masuk. Kami tidak sanggup melawan mereka. Teman-temanku, dengarkan. Janganlah kalian melihat besarnya tubuh mereka, tapi ingatlah besarnya pertolongan Allah kepada kita. Serbulah mereka melalui pintu gerbang itu. Benar, jika kalian sudah memasuki pintu gerbang itu, percayalah, kalian pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di sana. Kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk diam saja di sini menunggu hasilnya. Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik dan membangkang ini. Setelah 40 tahun lamanya, Bani Israel terombang-ambing di padang pasir akibat pembangkangan mereka. Kini, Nabi Musa dan Nabi Harun telah wafat. Kepemimpinan beralih kepada seorang pemuda yang dulu setia menemani Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun. Di bawah arahannya, Allah akhirnya mengizinkan mereka memasuki tanah yang dijanjikan, Palestina. Namun, sifat asli kaum itu belum juga berubah. Melihat kaumnya yang sering berselisih dan sulit diatur, Yusha bin Nun menyadari bahwa jika mereka tidak diberi tanggung jawab masing-masing, akan terjadi perpecahan yang lebih besar. Maka, ia mengambil keputusan untuk membagi tanah tersebut menjadi 12 bagian. Ternyata, memiliki tanah yang subur tidak membuat Bani Israel bersyukur. Bukannya bersatu, mereka justru sering bertengkar dan membuat kerusuhan. Akhirnya, wilayah yang tadinya satu itu terbelah menjadi dua. Kerajaan besar, kerajaan Israel di bagian utara dan kerajaan Yehuda di bagian selatan. Apakah mereka berhenti bertengkar? Tidak, mereka justru terus berkonflik, saling membenci dan melupakan perintah Allah. Karena mereka lemah dan terpecah belah. Musuh-musuh dari luar mulai melihat kesempatan untuk menyerang. Dari arah utara, datanglah raksasa perang bernama Kerajaan Asyiriah. Pada tahun 722 sebelum Masehi, mereka datang dengan pasukan yang sangat kuat. Kerajaan Israel di bagian utara pun jatuh dan hancur. Orang-orangnya ditawan dan dipencar ke berbagai belahan dunia. Begitupun dengan kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Mereka juga tidak tenang. Kerajaan Asyiriah mencoba menyerang mereka. Namun, dari arah lain muncul kekuatan besar baru yang bernama Kerajaan Babilonia. Akhirnya, kerajaan Yehuda pun tak berdaya.
Pada masa itu, Babilonia datang menghancurkan apa yang tersisa. Kota Yerusalem diruntuhkan, tempat-tempat ibadah dihancurkan, dan Bani Israel kembali menjadi tawanan dan dibawa pergi jauh dari tanah Palestina ke negeri Babilonia atau Irak. Pada tahun 596 sebelum Masehi, langit Yerusalem berubah menjadi hitam karena asap kebakaran. Pasukan Babilonia yang sangat kuat datang menyerbu. Mereka tidak hanya mengalahkan pasukan, tetapi juga menghancurkan Haikal Sulaiman, tempat ibadah yang sangat mulia di tanah itu. Kejayaan itu sirna seketika. Orang-orang Yahudi ditangkap dan dipaksa berjalan sangat jauh meninggalkan tanah air mereka menuju negeri Babilonia. Perjalanan itu sungguh menyiksa. Di tengah gurun yang panas, banyak di antara mereka yang hilang, gugur karena kelelahan, bahkan ada yang dijadikan budak yang diperlakukan dengan kasar. Di negeri Babilonia yang asing, mereka hidup sebagai orang buangan. Tidak ada lagi rumah indah, tidak ada lagi ladang zaitun. Mereka menetap di sana dalam waktu yang sangat lama, merindukan kepulangan yang entah kapan datang. Namun, kekuasaan manusia ada batasnya. Setelah puluhan tahun menderita, tiba saatnya perubahan besar. Kerajaan Babilonia yang sombong akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Persia. Raja Persia yang baru ini memiliki kebijakan yang berbeda. Raja Persia membebaskan orang Yahudi untuk kembali membangun Haikal Sulaiman dan kembali ke wilayah asal. Waktu terus berlalu, hingga datanglah kerajaan Persia yang mengalahkan Babilonia. Orang-orang Yahudi sempat merasa lega dan bisa kembali ke tanah mereka. Namun, bukannya bersyukur dan taat, mereka justru kembali membuat masalah di bawah pemerintahan Darius Agung dari Persia. Akhirnya, bangsa Romawi yang kuat datang dan menguasai mereka. Puncaknya terjadi pada tahun 70 Masehi. Pasukan Romawi yang marah kembali menghancurkan Haikal Sulaiman untuk kedua kalinya. Kota Yerusalem berubah menjadi lautan api. Karena sifat mereka yang sering memberontak dan membuat kerusuhan, tentara Romawi akhirnya membuat keputusan tegas. Tidak boleh ada satupun dari kalian yang tinggal di sini. Mereka diusir dan dipaksa berpencar ke seluruh penjuru dunia. Pengusiran ini menyisakan luka dan dendam yang sangat dalam di hati mereka terhadap bangsa Romawi. Sejak saat itu, mereka menjadi bangsa pengembara yang tidak memiliki tanah air, menyimpan amarah, dan berharap suatu saat nanti bisa kembali merebut tanah yang pernah hilang. Inilah masa di mana mereka tercerai-berai, menjauh dari keberkahan karena melupakan ajaran nabi-nabi mereka. Sebelum negara Islam didirikan di Madinah, kaum minoritas Muslim mengalihkan pandangan mereka ke Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem, Palestina. Seiring dengan terjadinya mukjizat Isra Mi'raj sebagai penanda kiblat pertama umat Islam, terjadinya banyak pertempuran untuk menaklukkan Palestina. Salah satu yang paling menentukan adalah Perang Yarmuk di utara Yordania pada tanggal 12 Agustus 636 Masehi, di mana pasukan Muslim sebanyak 36.000 tentara yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Khalid bin Walid berhadapan dengan Romawi sebanyak 200.000 tentara. Pemimpin tertinggi kaum muslimin saat itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang sendiri mengambil kunci Yerusalem. Penduduk Yerusalem menginginkan perdamaian. Sekitar 4.000 sahabat Nabi mengambil bagian dalam pembukaan kota bersama Umar. Suara bilang dirobah mengumandangkan azan, dan Umar bin Khattab menuliskan sebuah perjanjian dengan penduduk Yerusalem yang dikenal dengan perjanjian Umar. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Islam dengan kemenangan ini. Aku mendengar kabar dari lembah Yarmuk bahwa keberanian kalian telah menggetarkan pilar-pilar Romawi. Katakan padaku, wahai para mujahidah, apa yang kulihat di tanganmu itu, Asma? Wahai Amirul Mukminin, ini adalah saksi. Saat barisan kami terdesak, hanya tiang tenda ini yang tersisa di genggamku. Dengan izinnya, 9 tentara Romawi jatuh di bawah hantaman kayu ini demi melindungi kehormatan kaum muslim. Benar, wahai Khalifah, kami tidak datang ke Yarmuk hanya untuk merawat luka. Saat pasukan pria hampir berbalik arah karena serangan musuh yang bertubi-tubi, kami, kaum wanita berdiri di garis belakang, berteriak bahwa tidak ada tempat bagi seorang pengecut di sisi kami. Kemenangan ini adalah janji Allah yang nyata. Sungguh, Islam tidak hanya tegak karena pedang para lelaki, tapi juga karena keteguhan hati para wanitanya. Hindun, pengabdianmu hari ini telah menghapus masa lalu yang kelam. Dan engkau, Asma, engkau benar-benar juru bicara yang membuktikan kata-katanya dengan tindakan di medan laga. Kami hanya mengharap doa Allah, wahai Umar. Kini Al-Quds telah terbuka. Biarlah keadilan Islam menyinari kota suci ini, sebagaimana janji Rasulullah.
Mari kita masuk dengan kerendahan hati. Kota ini adalah amanah, dan kita akan menjaganya dengan keadilan yang telah diajarkan agama ini. Wahai Amirul Mukminin, lihatlah kota ini. Penduduknya dan Sophronius menolak menyerahkan kunci Al-Quds ke siapapun kecuali kepadamu. Kesabaran kita dalam mengepung kota ini membuahkan hasil tanpa tetesan darah. Segala puji bagi Allah, Abu Ubaidah. Kemuliaan kita bukan pada singgasana, tapi pada Islam. Di mana sang panglima Khalid? Saya di sini, wahai Khalifah. Pedang-pedang kami telah menyapu jalan Yarmouk hingga ke Lubang. Pasukan Romawi telah kehilangan taringnya di tanah Syams. Al-Quds kini terbuka lebar untuk keadilan. Khalid, aku mendengar kecerdikanmu di Yarmouk. Engkau adalah pedang Allah yang terhunus. Namun, hari ini kita masuk ke kota ini bukan sebagai penakluk yang angkuh, melainkan sebagai hamba Allah yang lemah. Benar, wahai umat. Rakyat di sini telah lama menderita di bawah pajak dan penindasan. Mereka menunggu perjanjian damai yang engkau janji. Meskipun aku terbiasa menyelesaikan urusan dengan pedang, aku setuju bahwa untuk Yerusalem, kedamaian adalah kemenangan yang paling penting. Apa perintahmu selanjutnya? Siapkan naskah perjanjian. Berikan jaminan keamanan bagi gereja mereka, harta mereka, dan nyawa mereka. Islam datang untuk membangun, bukan meruntuhkan. Mari kita tunjukkan pada dunia bagaimana cara seorang muslim memimpin tanah suci. Instruksimu segera kami laksanakan. Sungguh, hari ini adalah kemenangan bagi setiap jiwa yang merindukan keadilan. Apakah engkau benar-benar pemimpin kaum muslimin yang telah menaklukkan kekaisaran besar? Mengapa engkau berjalan kaki dan berpakaian seperti rakyat jelata, sementara pelayanmu duduk di atas unta? Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Kemuliaan tidak terletak pada pakaian atau tunggangan, melainkan pada ketakwaan. Saat ini adalah giliran pelayanku untuk berkendara, dan aku tidak akan merampas haknya hanya karena kita telah sampai di gerbang kota ini. Sungguh, kota suci ini tidak pantas diserahkan kecuali kepada pemimpin sepertimu. Aku telah membaca dalam kitab-kitab kami tentang seorang penakluk yang adil dengan ciri-ciri persis seperti yang kulihat padamu. Sekarang, ambillah kunci kota ini. Aku menerimanya sebagai amanah. Ketahuilah, tidak akan ada paksaan dalam agama bagi penduduk kota ini. Wahai Amirul Mukminin, waktu sholatmu telah tiba. Silakan engkau sholat di sini, di dalam gereja kami. Tidak, Sophronius. Jika aku sholat di dalam gerejamu hari ini, aku khawatir umat Islam di masa depan akan mengambil alih bangunan ini dan berkata, Umar pernah sholat di sini, lalu mereka mengubahnya menjadi masjid. Aku ingin tempat ibadahmu tetap menjadi milikmu. Keadilanmu jauh melampaui apa yang kami dengar. Dengan pemimpin sepertimu, rakyatmu tidak akan pernah terkalahkan. Setelah penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab pada 637 Masehi, Palestina berada di bawah pemerintahan Islam yang damai dan toleran selama berabad-abad. Situasi berubah drastis ketika tentara salib merebut Yerusalem pada 1099 Masehi. Mereka membantai 70.000 umat muslim. Kelompok pejuang Islam yang berperang dan menguras tenaga tentara salib sepanjang masa adalah As-Sumkur 508 hingga 520 Masehi, Imadu ad-Din Zengki 521 hingga 540 Masehi, dan putra terakhir Nuru ad-Din Mahmud Zengki 541 hingga 569 Masehi. Setelah itu, Salahuddin al-Ayyubi menyatukan kekuatan Islam di Syam dan Mesir. Salahuddin al-Ayyubi membebaskan sekitar 50 kota dan benteng dari tentara Salib. Wahai Sultan, kota ini telah kami pertahankan habis-habisan. Namun, kami tidak ingin melihat pertumpahan darah lebih lanjut. Jika kami menyerah, apa yang akan kau lakukan kepada kami? Aku bukanlah seperti mereka yang menaklukkan kota ini 88 tahun yang lalu dengan genangan darah setinggi lutut. Aku adalah Salahuddin. Aku akan memberikan amanan bagi setiap yang menyerah.
Apa syaratmu? Apakah kami harus menembus diri kami? Setiap lelaki, wanita, dan anak dapat menembus dirinya dengan harga yang ringan. Bagi mereka yang tidak mampu, aku sendiri dan saudaraku al-adil yang akan menjamin sebagian dari mereka untuk bebas tanpa tebusan. Engkau membiarkan musuhmu pergi saat engkau memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Aku tidak menjadi dendam, Julian. Aku mencari Yerusalem. Kemenangan sejati bukan saat pedang menebas leher, tapi saat hati mengakui keadilan. Islam mengajarkan kami untuk memuliakan musuh yang tak berdaya. Sungguh, engkau adalah kesatria yang paling luhur. Kami menyerahkan kunci kota ini ke tanganmu. Masuklah dalam kedamaian. Yerusalem akan kembali menjadi tempat di mana semua pemeluk agama dapat hidup tanpa ketakutan. Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak yang kita bunuh, tetapi berapa banyak yang kita selamatkan. Panglima, berikan kuda kepada mereka yang lemah dan pastikan perjalanan mereka ke pesisir tidak terganggu. Tahun 1895, Theodor Herzl menulis sebuah buku yang sangat mengejutkan dunia, berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi. Di dalam buku itu, ia menulis, kita harus bersatu. Kita tidak boleh lagi tercerai-berai dan membuat masalah di negeri orang. Kita harus memiliki negara sendiri agar kita kuat. Kegigihannya membuahkan hasil. Pada tahun 1897, diadakanlah Kongres Zionis pertama di kota Basel, Swiss. Disinilah mereka berkumpul secara resmi dengan satu tujuan mendesak, membangun negara khusus bagi bangsa Yahudi. Mereka mulai mencari di mana tanah yang pantas mereka miliki. Pikiran mereka pun tertuju pada satu tempat, sebuah tempat yang penuh berkah, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, Palestina. Mereka menyebutnya sebagai tanah yang dijanjikan. Di akhir abad ke-19, Kekhalifahan Utsmani sedang mengalami masa-masa sulit. Negara memiliki banyak hutang dan musuh-musuh Islam sedang mengincar kelemahannya. Saat itulah gerakan Zionis melihat kesempatan. Mereka mengira dengan tumpukan emas dan uang, mereka bisa membeli segalanya, termasuk tanah suci Palestina yang di dalamnya berdiri Masjid Al-Aqsa. Hormat saya, wahai Sultan yang Agung. Kami datang membawa kabar baik. Kami tahu kerajaan Anda sedang terbeban oleh hutang yang sangat besar. Kami bangsa Yahudi bersedia melunasi semua hutang Kekhalifahan Utsmani tanpa sisa. Sultan, tawaran sangat besar bisa menyelamatkan ekonomi kita. Itu bukan hanya hutan kami juga akan memberikan bantuan uang untuk membangun pasukan Anda. Kami hanya meminta satu hal kecil saja. Sebagai imbalan, izinkanlah bangsa kami memiliki sedikit tanah di Palestina untuk membangun negara kami sendiri. Beritahu kepada orang Yahudi yang tidak sopan itu bahwa hutang-hutang Utsmani bukanlah perkara yang hina. Bahkan negara besar seperti Prancis pun punya hutang dan itu tidak membuat mereka rendah. Ketahuilah, Yerusalem adalah tanah suci umat Islam. Sejak Kekhalifahan Umar bin Khattab menerima kunci kota itu dari Safronius, aku tidak akan menjual tanah suci yang telah diamanahkan kepada kami, kepada para Yahudi. Aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan umat Muhammad. Tapi Sultan, bayangkan jumlah uang ini. Yahudi, simpan saja hartamu. Aku tidak butuh uangmu untuk menjaga kehormatanku. Ketahuilah bahwa Kekhalifahan Utsmani tidak akan bersembunyi di balik istana-istana yang dibuat dari pemberian musuh-musuh Islam. Tanah Palestina bukan milikku untuk dijual, tapi milik umat Islam yang telah berjuang untuknya. Pada tahun 1901, Kekhalifahan Utsmani sedang mengalami kesulitan ekonomi. Di saat itulah, perwakilan Yahudi datang membawa tawaran yang sangat besar, 150 juta pound sterling, membangunkan universitas Utsmani yang megah dan memberikan kapal perang tercanggih. Wahai Sultan yang mulia, kami datang membawa solusi bagi hutang-hutang negara Anda. Kami tawarkan 150 juta pound sterling emas. Jumlah yang sangat besar. Apa yang kalian inginkan sebagai imbalannya? Kami hanya meminta sedikit tanah di Palestina untuk bangsa kami. Sebagai bonus, kami akan membangunkan Universitas Utsmani yang megah dan memberi Anda kapal perang tercanggih untuk menjaga laut Anda. Tawaranmu sangat besar, Herzl.
Namun ketahuilah tanah Palestina bukan milikku, melainkan milik umat Islam yang telah berjihad demi tanah itu. Tapi Sultan, dengan uang ini Anda bisa menyelamatkan kerajaan Anda dari kebangkrutan. Aku tidak akan menjual meskipun sejengkal tanah Palestina selama aku masih hidup. Aku lebih suka tubuhku disayat pisau daripada melihat Palestina yang dipisahkan dari wilayah Islam. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Tanah yang diberkahi Allah tidak bisa ditukar dengan emas banyak apapun. Keluar selama aku masih hidup. Kalian tidak akan pernah mendapatkan tanah Palestina meski hanya sejengkal. Waktu berlalu, kekuatan Sultan Abdul Hamid II mulai dilemahkan. Sebuah partai politik mengambil alih kendali pemerintah. Sultan kini hanya menjadi simbol, sementara keputusan besar diambil tanpa izin. Tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah. Karena kesepakatan rahasia para menteri, militerisme dipaksa ikut terjun ke medan perang yang sangat berat. Padahal perang ini adalah jebakan. Di balik layar, kelompok Yahudi mengambil keuntungan besar. Mereka mendukung pihak-pihak yang menjanjikan mereka tanah di Palestina. Tahun 1918, perang dunia berakhir. Black Central kalah. Sebagai pihak yang kalah, Yahudi harus membayar harga yang sangat mahal. Wilayahnya yang luas menjadi berkotor. Tahun 1916, saat perang masih berkecamuk, Inggris dan Prancis bertindak curang. Mereka membagi-bagi wilayah Islam seolah-olah itu adalah kue milik mereka sendiri. Perjanjian rahasia ini dikenal dengan nama Sykes-Picot. Inilah keajaiban yang buruk. Inggris memberikan tanah milik rakyat Palestina kepada orang lain, padahal Inggris tidak memiliki hak atas tanah itu. Pemerintahan Inggris pada tahun 1917, selama Perang Dunia Pertama, yang mengumumkan dukungannya terhadap Liga Rumah Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina yang saat itu merupakan wilayah Utsmaniyah dengan populasi Yahudi minoritas. Deklarasi tersebut dimuat dalam sebuah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris. Deklarasi Balfour hingga 1920 hingga 1940 sebelum orang pindah ke Palestina. Wilayah Palestina pertama kali dibagi secara resmi melalui resolusi PBB 181 pada November 1947 yang membagi wilayah mandat Inggris menjadi dua negara terpisah untuk bangsa Yahudi dan bangsa. Pembagian ini tidak pernah diterapkan secara penuh dan memicu perang tahun 1948 yang menghasilkan penguasaan wilayah yang lebih luas oleh Israel, sementara tepi barat dan Gaza terpisah. Tanggal 14 Mei 1948, negara Israel resmi didirikan. Sejak hari itu, nama Palestina dihapus dari peta dunia secara hukum internasional. Rakyat Palestina kehilangan haknya sebagai warga negara. Mereka menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Pada tanggal 15 Mei 1948, terjadi Nakbah pertama. Nakbah adalah bencana kemanusiaan dan pengusiran paksa. Sekitar 700.000 hingga 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka selama Perang Arab-Israel 1948. Peristiwa ini menghancurkan masyarakat Palestina, mengubah mereka menjadi pengungsi di negara tetangga.